Kalau hanya diansihkan ke yang ASN, nggak nyait Mas. Kita nanti kalau ASN tok nggak mungkin bisa layanan di lapangan. Iya, betul. Iya, kurang kan gitu ya, kurang. Jadi kita memang kebutuhan kita itu sekitar 50-an untuk 50 petugas ya, 50 personel, tapi PNS kita hanya 25. Ketika melahirkan, mereka sudah mempersiapkan dokumennya, ya dokumen untuk kita proses aktenya, kemudian kita berikan akte KK yang baru, akte KK, KIA bagi anak, kemudian kartu ucapan dari Bapak Wali Kota, terus satunya lagi ya ini yang apa istimewa, apa itu? Langsung didaftarkan di BPJS. Oh, dengan nama si bayi, sudah bukan dengan nama ibu. Bukan lagi. Jadi nama mereka sudah punya hak akses untuk kesehatannya. Jamin di sana, misalnya di Jawa Barat, berarti harus memastikan orang tuanya bahwa anaknya memang sudah mendatangi Dukcapil. Nah, nanti kalau sampai dengan batas waktunya kan limitnya pasti 31 Desember 2025 nih. Nah, nanti kalau tidak, nanti 2026 kita ajukan untuk penonaktifan. Karena berarti sudah tidak butuh nik soalnya. Tidak butuh nik. Nggak butuh nik soalnya. Berarti kalau dia udah nggak butuh nik, berarti kan tidak butuh layanan pemerintah nih. Karena kan nik itu single sign on-nya layanan pemerintah. Jadi kalau kita sudah berupaya sekian kali, tidak ada respon yang positif, ya sudah, ini berarti tidak butuh nik nih. Tidak butuh nik. Maka tahun berikutnya kita usulkan untuk penonaktifkan. Terus kalau sudah nonaktif berarti tidak mendapatkan pelayanan. Ya jelas kalau usia sekolah. Nah, itu Bu, yang dari luaran sudah difasilitasi. Nah, ini kalau yang di sekolah-sekolah tadi Bu, ada kendala enggak Bu selama ini? Mungkin perekaman KTP anak-anak yang usia 17 mau bikin KTP ini, mungkin tingkah-tingkahnya, pola-polanya setiap hari menemui. Betul. Memang kalau yang di sekolah dari yang sudah lalu gitu, kita ada beberapa kendala. Kendalanya biasanya siswa itu tidak mau foto KTP dengan baju OSIS, nggak keren gitu. Begitu Bu ya? Keren ya. Kemudian kalau yang putri juga nggak cantik, nggak dandan gitu ya, saya nggak mau. Sehingga kadang kucing-kucingan dengan petugas. Jadi ketika petugas datang ke sekolah itu gurunya mau mencari anaknya kemana, atau mungkin izin atau lain sebagainya. Ya karena alasannya seperti itu. Sehingga kita kemarin mengundang dari pihak sekolah, kita kumpulkan, kita berikan pengertian, minta ketika petugas kami hadir, kita sudah berikan jadwal nih, berarti kan sudah tahu ya, kita kapan masuk di sekolah gitu, berikan kesempatan siswa untuk bawa sangu ganti baju. Ganti baju. Ya, tentunya ya ganti baju yang sopan kan gitu ya. Kemudian kedua boleh berdandan. Boleh berdandan. Sehingga untuk solusi itu tim kita itu sudah menyediakan alat kosmetik Mas. Saking segitunya, bawa cermin yang besar itu supaya kalau dandan itu kelihatan. Kemudian bawa variasi kerudung yang bermacam-macam warna itu supaya menyesuaikan. Jadi sampai segitunya supaya siswa ini dengan keikhlasannya, kesadarannya, oh iya saya belum perekaman usianya sudah 16 tahun, 17 tahun lah. Di sekolah aja nggak masalah, kan? Disediakan semuanya. Kan? Itu aja kalau misalnya cuma beberapa gitu ya Mas di SMA, kita jemput Mas. Kita jemput anaknya itu, kemudian kita bawa ke kantor, kita pulangkan lagi. Nah, kita lupa nanti nggak balik sekolah nanti. Iya betul. Kalau pergi sendiri Mbak ya. Nanti nggak balik sekolah. Nah, nanti terobosan inilah yang kita lakukan untuk supaya capaian-capaian kita bisa 100% seperti itu. 100% terus Bu ya. Ya, capaian kemarin 100%. Hampir nggak 100 Mas. Lebih. Ya, ada dua yang data ada, kita sudah hubungi dari pihak keluarganya ada.
Dan niat kita sudah 2 ini mau kita usulkan untuk penonaktifan, tapi sebelum kita usulkan sudah datang nih. Sudah datang dulu kan? Sudah datang dulu kan. Alasannya kenapa Bu? Lama nggak mau merekam? Ya tadi saya sampaikan adalah kepedulian itu perlu. Kepedulian baik dari pihak keluarga ataupun yang bersangkutan akan pentingnya kebutuhan NIK itu untuk yang bersangkutan. Itu memang ada juga yang mungkin kesadarannya ya adalah adalah. Jadi mungkin belum menganggap itu penting. Penting itu kalau pas butuh, Mas. betul. Penting itu kalau pas butuh nanti datang ke tempat kita, Bu, hari ini jadi nggak? Gitu. Mesti maksa. Ini butuh sekarang gitu kan, harus jadi sekarang. Betul. Kita aja perekaman tidak hanya untuk anak sekolah. Jadi untuk mereka yang penduduk rentan, nah kita ada inovasi nih, namanya layang mantan. Layang mantan? Iya, layanan administrasi kependudukan untuk yang sayang penduduk rentan. Penduduk rentan, oke. Di usia berapa dulu? Atau apa? Kategorinya rentan itu seperti apa? Orang tua, orang sakit, anak-anak, ya itu, kemudian ibu-ibu menyusui. Ya itu yang tidak bisa, intinya tidak bisa secara langsung untuk menemui kami, datang ke kantor kami, sehingga mereka melalui mungkin petugas kelurahan atau ada tetangga yang care, kemudian ada petugas yang petugas sosial yang dikelola oleh dinas sosial itu, kadang melaporkan itu pada kami. Ini belum lama kita merekam di RSU. Rumah sakit. Ada yang sakit warga. Jadi warga tersebut itu pindah ke Magelang dalam kurun waktu yang sudah lama, cuma tidak melaporkan kepada kami, sehingga data itu setelah 100 hari kembali lagi ke Jakarta. Dia dari Jakarta. Hanya kita kemarin ngurus membantu mindahkan lagi dari Jakarta ke Kota Magelang. Kemudian di Kota Magelang kita lakukan perekaman karena yang bersangkutan belum merekam. Ianya sudah sepuh, ini masuk ke penduduk rentan. Kita datangi, Mas, di rumah sakit. Mendatangi rumah sakit. Bahkan sampai ke rumah-rumah juga, Bu, ya? Iya, sampai ke rumah. Ada yang menghubungi petugas kami, ya kita datang ke rumah. Itu setiap hari atau enggak? Setiap ada yang mengajukan, kita pasti. Kita pasti datang. Hari ini mungkin ada laporan gitu, besok kita pasti akan mendatang. Langsung datang ya? Tim kita langsung berangkat dulu kan. Itu sampai segitunya lah teman-teman ya. Ini capek nggak buat timnya? SDM-nya cukup mumpuni nggak, Be? Artinya dari segi jumlah. Kalau kita lihat dari besetting besetting di peta jabatan kita kan, ini menjadi suatu kendala yang klasik lah. Semua perangkat daerah tuh pasti tidak semua SDM-nya terpenuhi sesuai dengan peta jabatan. Kemudian makanya kita itu dibantu dengan yang tenaga non ASN. Nah, sehingga kita kolaborasikan yang kurang-kurang ini tenaga non ASN ini yang membantu mendukung untuk pelaksanaan tugas. Kalau hanya diansihkan ke yang ASN nggak nyait, Mas. Kita nanti kalau ASN toh nggak mungkin bisa layanan di lapangan. Iya, betul. Iya, kurang kan gitu ya, kurang. Jadi kita memang kebutuhan kita itu sekitar 50-an untuk petugas 50 personel, tapi PNS kita hanya 25. Ya separuhnya 23 dari non ASN. Tapi justru dari situ kemudian bisa mencakau semua, Bu, ya. Ya. Makanya harus kita mapping, harus kita bagi. Ini petugas yang di kantor, petugas di MPP, petugas yang di lapangan, harus kita bagi. Kalau enggak, capaiannya susah tercapai. Iya, kita punya target ini. Iya, perjanjian kerja kita kan 2, Mas. Dengan Kementerian Dirjen Dukcapil dan juga dengan dan dengan pemerintah kota melalui wali kota. Enggak cukup pemerintah kota aja, Bu, ya? Enggak. Kita seperti saya ini SK-nya SK Mendagri, Mas. Orang pusat ya. Bedanya dengan OPD yang lain itu. Oh gitu. Iya. Khusus Capil, Bu, ya. Khusus Capil. Hanya OPD Capil aja yang itu ya. Karena memang kaitannya itu tadi langsung dengan data kependudukan, Bu, ya. Itu kan memang di pusat semuanya. Ini baru satu pelayanan teman-teman dengan personil tadi yang kurang, belum pelayanan yang lain ya, Bu, ya. Dan juga banyak program yang lain. Saya baca itu singkatannya unik-unik. yang sempat dapat penghargaan kalau nggak salah si Bulan, Bu, ya. Si Bulan, ya. Nah itu boleh nih, Bu, disampaikan apa sih si Bulan?
Sibulan itu aksi ibu melahirkan pulang bawa akte kelahiran. Ya, itu memang kelebihannya. Untuk Sibulan ini memang sudah memperoleh prestasi 2 kali, Mas. 2 kali. Pertama di tahun 2021 dia masuk di top 15 untuk inovasi pelayanan publik nasional. Iya, nasional dari Kemenpan RB. Kemudian kemarin di 2024 itu masuk top 5 besar untuk PKRI. Ya, PKRI untuk inovasi yang berkelanjutan. Kita peringkat 3. Peringkat 3 untuk Sibulan. Semua nasional ya, teman-teman? Nasional, dari Kemenpan RB. Nah, itu kelebihannya adalah apabila penduduk kota berKTP kota, nah, ini melahirkan di tempat fasilitas kesehatan yang di kota. Ya, di kota kita sudah perjanjian kerjasama nih dengan Vaskes yang di kota. Hampir semuanya, baik yang pemerintah maupun non pemerintah, kita sudah melakukan perjanjian kerja, sehingga kalau penduduk kota mereka melahirkan di situ, mereka akan menerima kemudahan. Sehingga ketika mereka mau pulang, mereka sudah menerima akte kelahiran. Sebelum pulang? Iya, sebelum pulang mereka sudah bawa nanti, mau pulang oleh-olehnya tidak hanya tambah baby anggota baru, tapi dokumennya mereka sudah nggak mikir lagi. Karena kita sudah kerjasama dengan Vaskes, sehingga ketika melahirkan mereka sudah mempersiapkan dokumennya, dokumen untuk kita proses aktenya, kemudian kita berikan akte KK yang baru, akte KK, KIA bagi anak, kemudian kartu ucapan dari Bapak Wali Kota, terus satunya lagi ya ini yang istimewa, langsung didaftarkan di BPJS. Dengan nama si bayi, sudah bukan dengan nama ibu. Bukan lagi. Jadi mereka sudah punya hak akses untuk kesehatannya, jaminan kesehatan sudah. Makanya itu dapat penghargaan terus, teman-teman, ini semuanya jadi orang tua tidak perlu ribet ke kantor ngurus, ya, cukup di Vaskes itu. Betul. Enak sekali. Ini dari tahun berapa sih, Bu? Kalau Sibulan tahun 2021. 21 mulainya. Sudah mulai 2021, sudah menjadi budaya kerja tempat kami. Jadi untuk mendongkrak cakupan akte kelahiran itu. Tujuan awalnya memang seperti itu. Tujuannya gimana caranya supaya akte kelahiran itu bisa selesai. Dengan cara seperti itu, alhamdulillah kita 100%. 100%. Jadi sudah dipastikan kalau penduduk kota, alhamdulillah pasti sudah punya akte. Karena dulu mungkin masih ingat ya, ada mungkin orang tua yang males ribet ngurusi kelahiran di rumah sakit, taruh di Vaskes. Baru kalau nanti mau sekolah, baru ngurus akte gitu ya. Betul. Akhirnya kan kadang terlewatkan, Bu, ya. Betul. Ngurus nanti surat keterangan lahirnya sudah hilang. Nah, apalagi sampai hilang kan. Makanya ini pelayanannya luar biasa, teman-teman, Sibulan ini ya. Jadi kita cukup di Vaskes atau fokus merawat istri ya, para suami gitu ya. Tinggal paling datang ke Vaskes, selesai. Data semua dari Vaskes, Bu, ya. Iya. Cuma kita paling ngajuin apa, Bu? Sama kan, sana kan juga mesti masukkan KK, KTP orang tua sama. Intinya apa yang masuk di sana itu nanti kita sinkronkan persyaratan dengan tempat kita. Jadi satu pintu aja, pintu dari Vaskes, nanti Vaskes yang mengirim tempat kita. Itu khusus untuk yang ber-KTP kota loh ya. KTP kota, KTP kota loh ya. Kalau yang luar belum ya. Enggak, kalau yang daerah masing-masing. Iya, karena akte itu kan diterbitkan sesuai tempat domisili. Iya, betul. Gitu. Jadi tempat kami itu yang ngurusi sejak lahir sampai meninggal, Mas. Sampai meninggal. Lahir sampai meninggal. Iya kan? Akte kematian juga ini kelihatannya sama, Pak, ya. Iya, akte kematian itu kita kan ada ini inovasinya Sisakti. Aksi siap antar kematian. Nah, ini yang Sisakti itu juga pernah masuk di 33 besar untuk inovasi yang provinsi, yang Jateng. Provinsi. Yang provinsi. Kemudian Sisakti ini kita kembangkan. Kalau yang semula kita kolaborasinya dengan kelurahan nih melalui RT RW ya. Jadi kalau ada yang kematian melaporkan, kita ada tim Sisakti, kemudian kita bisa terbitkan ketika mau diberangkatkan jenazah. Biasanya tim kita sudah bisa memberikan aktenya kepada pihak keluarga. Akte, KK, kemudian KTP. Kalau misalnya dia sudah menikah berarti kan ada KTP istri janda atau duda gitu ya. Nah ini yang status. Sama ucapan turut berduka cita dari Bapak Wali Kota.
Bahkan sebelum dikuburkan sudah sampai. Biasanya sebelum di jenazah dimakamkan, petugas kita sudah menyampaikan itu ke pihak kelurahan, pihak kelurahan yang menyampaikan kepada pihak duka. Nah itu juga enak sekali teman-teman, karena ya kadang kita malas Bu ya, sudah ngurus jenazah, sudah pemakaman, belum lagi ada. Nanti butuhnya akte kalau mau ngurus waris. Nah itu kan. Biasanya begitu. Biasanya kalau butuh baru nyari ya. Nah ini kita kembangkan lagi masih sakti. Ke arah mana lagi? Kita kembangkan ke rumah sakit. Di rumah sakit? Ya, kita proyeknya baru RSU sama rumah sakit RSC. Jadi ceritanya pokoknya penduduk kota yang meninggal di rumah sakit tersebut, rumah sakit nanti ketika jenazah dipulangkan kepada pihak keluarga duka, sudah dengan menyerahkan akte kematian, dokumen kependudukan lainnya. Jadi yang menyerahkan adalah pihak rumah sakit. Jadi pihak rumah sakit tidak hanya menyerahkan surat keterangan kematian kepada pihak duka, kemudian rekam medis dan lain sebagainya selama dirawat di rumah sakit, ditambah lagi dengan dokumen kependudukan. Ada akte, ada kakak, ada, kita lengkap berikan. Luar biasa teman-teman, ini enak sekali ya. Tak pindah penduduk kota. Pokoknya itu fungsi enaknya di penduduk kota. Betul. Jadi kan sesuai sinergi dengan program unggulannya Pak Wali toh, KTP-ku. KTP-ku, semuanya bisa. Itu ke sana. Itu asiknya jadi penduduk kota. Apakah memang penduduknya sedikit Bu, jadi mudah membuat itu seperti itu? Itu satu hal yang diuntungkan. Keuntungannya gitu? Keuntungannya wilayahnya kecil, penduduknya sedikit. 128.709. Ya, dibandingkan mungkin di luaran sana yang jutaan, itu mungkin lebih ribet Bu ya. Nggak bisa bayangin ya, seberapa sibuknya petugas capil. Biasanya kalau di kabupaten nih kabupaten itu wilayahnya kan lebih luas, penduduknya lebih banyak, sehingga mereka membuka layanan secara langsung di tingkat kelurahan dan desa sampai kecamatan. Biasanya itu mereka buka di sana dengan menggunakan petugas kelurahan kecamatan. Itu memang regulasinya ada itu. Jadi petugas registrasi adminduk itu hanya ada di tingkat kelurahan atau desa. Sudah sampai ke sana sebenarnya ya. Tapi kan tempat kami ini kan wilayahnya kecil nih, cuma 18 kilo, kemudian 17 kelurahan ya. Mungkin kita tidak harus membuka layanan di kelurahan ya, apalagi SDM-nya di kelurahan juga terbatas. Sehingga kami dengan cara online tadi itu. Dengan cara online salah satunya juga mendukung SPB pemerintah. Itu rangka mendukung itu juga ya teman-teman. Dan tadi program Ladusing. Tapi setiap daerah sudah punya belum tuh? Setiap daerah ada ya, sudah mulai ya. Sehingga branding kita yang no ribet, no calo, no rupiah, 0 kilometer itu sebenarnya kita juga sama dengan branding yang diangkat di Temanggung. Sama. Jadi memang kita tuh semangatnya brandingnya untuk Dukcapil Jawa Tengah itu ke arah ke sana. Berarti seluruh secara regional semuanya mengarah ke sana. Untuk khusus yang Jawa Tengah loh itu brandingnya mengarahnya ke sana. Disamain memang sama provinsi gitu ya? Kalau semua provinsi saya tidak tahu. Tapi untuk yang Jawa Tengah kita bareng-bareng nih semua kabupaten kota di Jawa Tengah pengen mendekatkan layanan kita kepada masyarakat. Nah ini dengan cara seperti itu. Ada yang langsung membuka karena memang karena jarak wilayah, mereka buka di dusun desa kelurahan. Kalau kita hanya 18 kilo, ya kita hanya nanti melihat dengan kemitraan dengan kelurahan. Kalau ada yang mengurus nanti kita bisa buka layanan ladusing, itu hanya sekedar ladusing tapi tidak siaknya di tingkat kelurahan. Kalau siak tetap ke kantor Capil ya. Dekat tok ya kan? Dekat. Tengah-tengah lagi kan? Dekat alun-alun ya kan? Jadi tengah-tengah, jadi terjangkau sekali ya teman-teman. Bu, ada program apa lagi Bu yang mungkin akan menjadi inovasi di tahun 2025? Kita 2025 layak itu ya inovasinya, ada ladusing, kemudian layang mantan, kemudian ada pesantas kandi. Pesantas kandi itu yang untuk pelayanan aktivasi digital ID. Itu. Kemudian ada si puisi mas.
Puisi Mas? Puisi Mas itu layanan kita melalui WA Blast. WA Blast. Jadi WA Blast itu menjadi sarana informasi untuk menyajikan semua informasi-informasi tentang dinas kita, baik kemajuan layanan, produk layanan, kita informasikan melalui WA Blast. WA Blast itu. Ya memang banyak sekali ya teman-teman. Masih ditambah tadi si Sakti Mas. Si Sakti ya. Saya sampai nggak hafal itu, banyak sekali. Iya. Kita sudah ada berapa ya? Ada 19 inovasi Mas. 19 inovasi ya. 19 inovasi. Yang teringat Ladusing ya. Ini baru saya branding soalnya. Ini harus berhasil. Ya. Harus berhasil. Targetnya gimana Bu Ladusing ini? Semuanya memang mengakses itu. Saya targetnya kalau kantor saya semakin sepi, Ladusing pasti menyala. Tapi kalau kantor saya masih berjubel, berarti belum menyala Ladusingnya. Iya, itu. Oke. Ya memang kadang kantor Capil itu yang paling sibuk. Selalu didatengin penduduk gitu kan, untuk rekaman lah, untuk segala macam. Nah ini targetnya Bu Uci adalah sepi. Iya. Sepi, kantornya datang harus sepi. Ke sana ya. Karena semuanya memakai online semua. Ya kita dukung teman-teman semuanya bisa mengakses itu melalui link Bu ya. Ya. Nanti bisa dicari informasi lengkapnya di link layanan Dukcapil Magelang Kota. Ya, itu atau nanti cari juga di websitenya pemerintah kota maupun di media sosialnya di Dukcapil Kota Magelang ya. Untuk informasi lebih lengkapnya teman bisa mengakses ke sana. Terima kasih Bu Uci, terima kasih juga teman-teman. Ini banyak sekali pengetahuan yang kita dapatkan terkait dengan admin Duk ya, khususnya yang ada di Kota Magelang. Dan selamat untuk prestasi-prestasinya Ibu, penghargaan-penghargaannya, dan selamat juga untuk tahun ini mengejar tadi target-target yang sudah ditetapkan. Semoga sukses mencapai apa yang diinginkan bersama, dan tentunya teman-teman masyarakat semuanya semakin dimudahkan ya dengan program-program tadi, adalah Ladusing yang melalui internet. Kemudian jangan lupa juga untuk aktivasi di IKD Bu ya. Identitas kependudukan secara digital ya, nanti bisa dibantu juga oleh petugas Capil karena ada perekaman yang siap tadi Bu ya. Kemudian juga program-program yang lain, ada Si Bulan, Si Sakti, yang semuanya bertujuan untuk memudahkan masyarakat khususnya ada di Kota Magelang dalam mengurus administrasi kependudukan. Terima kasih Bu Uci, semua informasi yang disampaikan. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menyaksikan tayangan ini, yang sudah like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk tekan lonceng untuk menyaksikan tayangan kita berikutnya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Uci, luar biasa.